Hai semuanya, masih bersama saya Nita di mata kuliah Creative Speaking and Presentation STIE Widya Manggala. Hari ini saya akan melakukan tanya jawab nih sama salah satu dosen STIE Widya Manggala yang pernah melatih ya Miss? Melatih tentang public speaking gitu aja apa debat? Ya bolehlah disebut apa gitu. Nah, jadi sama yang lebih berpengalaman dari saya, ini saya mau ngasih pertanyaan, bukan pertanyaan ya, sharing ya, pertanyaan ke Miss Nenin biar bisa sharing ke kita semua yang mengikuti mata kuliah Creative Speaking ini. Menurut Miss Nenin, public speaking itu bakat atau bisa dipelajari? Oke, ya terima kasih Mbak Nita. Ini good start ya pertanyaannya, awal yang bagus. Jadi kita mulai dari public speaking itu bisa dilatih atau bakat. Kalau menurut saya public speaking dalam konteks yang profesional itu bisa dilatih. Jadi kalau asal ngomong aja, memang banyak orang yang mempunyai bakat ngomong, tetapi untuk berbicara di depan banyak orang dengan situasi tertentu saya kira butuh latihan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya pada pemaparan saya bahwa public speaking itu bisa dilatih dengan beberapa cara. Jadi jangan khawatir kalau misalnya saya takut ngomong atau bagaimana, kita bisa melatihnya dengan self talk, kemudian dengan teman-teman. Yang pasti kita harus membangun yang namanya percaya diri. Penguasaan materi itu juga penting. Iya sih Miss, kemarin juga banyak saya ngasih kuesioner untuk mereka juga bilang membuat, karena corona ini kan mereka jadi tugasnya nggak presentasi di depan kelas tapi membuat video sendiri masing-masing. Nah mereka jadi seperti ketagihan ngomong di depan kamera karena kayaknya mungkin sekali, 2 kali, 3 kali mereka belum puas sama apa yang mereka jelaskan, mereka terangkan, tapi juga ada sih yang masih aku masih belum bisa nih, aku masih grogi walaupun di depan kamera nggak ada orang yang lihat. Dan yang terpenting kan sebenarnya public speaking itu bagaimana kita menghadap ke publik toh Miss. Nah gimana nih caranya kita mencari perhatian publik, apalagi kan kalau biasanya anak sore yang sudah bekerja ikut seminar di malam hari, atau ada teman yang mempresentasikan materi, mereka kurang antusias. Jadi gimana caranya presenter di depan itu menarik perhatian audiens yang ada? Ya, beberapa waktu yang lalu itu ada iklan yang mengusung tagline kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah gitu. Oke, jadi begini, kita harus menciptakan kesan. Kalau fisik memang susah-susah gampang karena ada bawaan yang fisik seperti saya yang pendek gitu ya, saya pendek, kerapet dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita perlu memberikan pancingan kepada audiens supaya mereka tertarik kepada kita. Jadi seperti sapaan, salam. Nah, pembuka itu saya pikir sudah bisa menjadi salah satu cara untuk mengattract, menarik perhatian audiens. Nah, jadi perlu cerita-cerita lucu, atau biasanya kalau Miss Nenin kalau ingat ya, kalau kalian mahasiswa STIE Widya Manggala pasti ingat, biasanya Miss Nenin itu bagaimana semua badan berolah agar fokusnya bertambah, ya gitu ya Miss? Ya itu bisa diletakkan di awal, jadi itu kan masuk dalam greetingnya tadi. Jadi bagaimana misalnya kita melihat audiens kita kok nggak semangat ya, presentasi misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menciptakan suasana dengan entah menarik dengan nyanyian atau candaan atau apapun itu sebagai pembukanya, sehingga ini yang kita butuhkan adalah attention dari audiens. Itu untuk pertama. Kalau materi, nanti bagaimana kita menyampaikan materi dengan gaya yang sekali lagi kita harus sesuaikan audiens. Kalau mahasiswa tentu saja mereka tidak suka kalau gayanya terlalu formal, terlalu kayak di militer gitu ya. Saya kira seperti itu sih. Nah, kalau di tengah-tengah nih, kan itu sudah menyampaikan, di tengah-tengah blank, apakah seperti ice breaking atau cerita apa untuk mengingat kembali kita itu boleh nggak sih Miss? Seperti yang saya sampaikan, persiapan materi itu penting, persiapan diri sendiri, kepercayaan diri itu juga penting. Nah, kalau kita misalnya presentasi atau pidato, kita kan punya manuskrip nih.
Skrip. Nah, skrip itu mengandung poin-poin yang bisa memancing daya ingat kita untuk mengatakan apa yang perlu kita sampaikan. Seperti itu. Nah, nanti kalau kita benar-benar stuck, kita bisa membuat candaan di tengah-tengah tuh. Aduh guys, sorry nih, saya lupa, saya tak ngintip dulu ya, misalnya seperti itu. Kemudian ini kan kita belajar public speaking, tapi kita kan anak ekonomi dan bisnis ya. Kita hitungannya ekonomi dan bisnis. Penting banget nggak sih kita mempelajari public speaking ini untuk anak sangat ekonomi? penting sekali. Ini pengalaman teman saya bekerja di PT Gojek itu, kalau dia sebenarnya di bagian IT-nya, tapi dia pernah mengeluh bahwa dia itu ada perasaan nervous ketika dia harus berbicara pada bawahannya. Itu bawahannya loh, karena dia memang tidak terbiasa untuk ngomong di depan banyak orang. Dan kata dia di perusahaannya dia itu karena dulu Pak Nadiem ya yang CEO-nya itu kan tahu sendiri kan Pak Nadiem begitu fasihnya kalau ngomong di depan banyak orang. Itu jadi salah satu perusahaan yang benar-benar membutuhkan atau menghargai pegawainya yang mempunyai kapabilitas untuk ngomong di depan banyak orang. Ya, jadi meskipun kalian mahasiswa ekonomi, mahasiswa bisnis atau mahasiswa apapun, berbicara di depan banyak orang itu sangat penting. Kemampuan berbicara di depan banyak orang itu diperlukan. Dengan profesi apapun ya, profesi apapun. Demikian dari kita. Terima kasih atas waktunya pada Miss Yani. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa ya. Nanti kita mungkin bisa buat part-part selanjutnya. Kalian jika mau bertanya bisa langsung di kolom komentar atau bisa di classroom kita nanti ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Bye.